Selamat pagi anak-anak terkasih, jumpa kembali bersama Ibu Guru Helen dalam belajar matematika. Apa kabar kalian di hari ini? Ibu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita berdoa untuk mengawali proses pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak terkasih, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Pada dasarnya, limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Limit fx mendekati c sama dengan L ditulis lim x mendekati c, fx sama dengan L. Jadi tanda panah itu artinya mendekati, tidak sampai C. Jadi mendekati C. Untuk setiap x yang cukup dekat dengan C, tetapi x tidak sama dengan C, fx mendekati L. Yang berikutnya kita akan lihat sifat limit fungsi. Jika n adalah setiap bilangan bulat positif, k suatu konstanta, f dan g ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di c, maka berlaku teorema-teorema berikut. 1. Limit x mendekati c dari suatu konstanta k sama dengan k atau nilai konstanta tersebut. 2. Limit x mendekati c dari x sama dengan c. 3. Limit x mendekati c dari k dikalikan dengan fx sama dengan k dikali dengan nilai dari limit x mendekati c untuk fx. 4. Limit x mendekati c dari 5 fx tambah fungsi gx sama dengan dari fungsi limit x mendekati c fungsi gx sama dengan ditambah limit x mendekati c untuk fx kurang limit x mendekati c untuk gx. 6. Limit x mendekati c untuk fungsi fx kali fungsi gx sama dengan limit x mendekati c untuk fx kali limit x mendekati c untuk gx. 7. Limit x mendekati c dari fungsi fx per fungsi gx sama dengan
limit X mendekati C untuk Fx per limit X mendekati C untuk Gx dengan Gx tidak sama dengan 0. 8. Limit X mendekati C dari Fx dipangkatkan dengan N sama dengan limit X mendekati C untuk Fx dipangkatkan dengan N. 9. Limit X mendekati C untuk akar pangkat N dari Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati C untuk Fx dengan limit X mendekati C untuk Fx lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana mencari nilai limit. Pertama, dengan menggunakan metode substitusi. Substitusi artinya memasukkan atau menggantikan. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi Fx. Contoh soal, tentukan nilai limit X mendekati 2 untuk 1/2X tambah 4. Penyelesaiannya, limit X mendekati 2 untuk 1/2X tambah 4 sama dengan, jadi untuk X kita substitusikan atau kita masukkan atau kita gantikan dengan 2. Maka sama dengan 1/2 dikali 2 tambah 4 sama dengan 1/2 dikali 2 hasilnya 1 ditambah 4 sehingga hasilnya sama dengan 5. Kita lanjutkan belajar mencari nilai limit. Yang berikutnya dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jika mencari nilai limit dengan menggunakan metode substitusi, menghasilkan suatu nilai berbentuk tak tentu seperti tak hingga atau 0/0 dan bentuk tak hingga atau tak terdefinisi lainnya, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal dan penyelesaian. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk X kuadrat kurang 9 per X kurang 3. Nah, soal seperti ini kalau kita substitusikan secara langsung dengan menggantikan X dengan 3, maka hasilnya akan menjadi 0/0. Sedangkan bentuk seperti ini atau hasil seperti ini kita hindari. Oleh karena itu, fungsinya harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 sama dengan limit X mendekati 3. Nah, X kuadrat kurang 9 kita faktorkan. Jadi, kita cari faktor-faktor perkaliannya, yaitu X kurang 3 dikali X tambah 3. Setelah kita faktorkan X kuadrat kurang 9, kita lihat bentuknya yang di atas dan yang di bawah. Ternyata ada yang sama, yaitu X kurang 3. Sehingga X kurang 3 yang di atas kita bagi habis dengan X kurang 3 yang di bawah.
Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 3 untuk X tambah 3. Setelah itu kita substitusikan atau kita masukkan atau kita gantikan X dengan 3. Maka sama dengan 3 tambah 3 hasilnya sama dengan 6. Kita lanjutkan belajar mencari nilai limit. Yang berikutnya dengan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional atau bentuk akar, maka fungsi tersebut dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Bentuk sekawan dari bentuk akar yaitu B tambah akar C, bentuk sekawannya adalah B kurang akar C atau sebaliknya. Dan untuk bentuk akar B kurang akar C, bentuk sekawannya adalah akar B tambah akar C, begitu pula sebaliknya. Kita lihat contoh soal dan penyelesaian. Tentukan nilai dari limit X mendekati 7 untuk X kurang 7 per akar X kurang akar 7. Nah, kalau soal ini kita substitusikan secara langsung atau kita gantikan X dengan 7, maka hasilnya adalah 0 per 0, di mana kita menghindari yang seperti ini. Oleh karena itu, kita mengalihkan dengan bentuk sekawan dari bentuk akar yang ada pada soal. Nah, pada penyebut pada soal ini yaitu akar X kurang akar 7, maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar X tambah akar 7. Mari kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 7 untuk X kurang 7 per akar X kurang akar 7 sama dengan limit X mendekati 7 untuk X kurang 7 per akar X kurang akar 7 kali akar X tambah akar 7 per akar X tambah akar 7. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka hasilnya adalah limit X mendekati 7 untuk X kurang 7 kali akar X tambah akar 7 per akar X kurang akar 7 kali akar X tambah akar 7 sama dengan limit X mendekati 7 untuk X kurang 7 dikalikan dengan akar X tambah akar 7 per X kurang 7, di mana di atas X kurang 7, di bawah X kurang 7 bisa kita bagi habis. Sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati 7 untuk akar X tambah akar 7. Sama dengan X kita ganti dengan 7. Hasilnya adalah akar 7 tambah akar 7 sama dengan 2 akar 7. Demikian penjelasan Ibu Guru tentang limit fungsi aljabar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar.